Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Selamat ulang tahun bangsaku, negeriku, Indonesia. Agustus 1945 merupakan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Sebab pada tanggal tersebut Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dari penjajahan atas bangsa-bangsa lain. Hal ini ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno ditemani Dr. Andes Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sudah 75 tahun sejak pembacaan teks proklamasi itu, Indonesia merdeka. Akan tetapi, apakah Indonesia benar-benar merdeka? Merdeka bukan berarti sebuah perjuangan yang telah usai. Justru merupakan sebuah awal perjuangan rakyat untuk melanjutkan dan mempertahankan kemerdekaan. Masyarakat harus terus-menerus semangat untuk melanjutkan dan memakmurkan kehidupannya. Apalagi Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, dan perjuangan kalian lebih berat karena melawan saudara sendiri." Lalu, bagaimana bentuk penjajahan yang terjadi saat ini? Secara politik dan ekonomi, bangsa kita belum merdeka. Korupsi semakin merajalela. Ekonomi dikuasai oleh segelintir orang yang rakus kekuasaan dan harta. Banyak kepentingan-kepentingan asing yang menguasai alam kekayaan kita. Betul sekali, bahkan ada beberapa tambang besar kita yang dikuasai asing. Di antaranya ada tambang emas di Papua. Selama 50 tahun lebih, Freeport mengambil alih tambang emas ini dan terus mengambil keuntungan yang tak ada habisnya. Selanjutnya, ada tambang geotermal di Jawa Barat. Perusahaan yang mengelola tambang ini adalah PT Chevron. Perlu diketahui, Chevron adalah salah satu perusahaan energi terbesar dunia asal Amerika Serikat dan aktif di lebih dari 180 negara. Bergerak dalam mengelola berbagai sumber daya alam, termasuk pengolahan energi pembangkit listrik. Karena banyaknya gunung api aktif, membuat wilayah di Indonesia berpotensi untuk digali sebagai ladang geotermal. Salah satu yang terbesar di Indonesia berada di Gunung Salak, Jawa Barat. Sayangnya, banyak penduduk di sekitar Gunung Salak justru tidak merasakan listrik. Kemudian ada tambang batu bara di Kalimantan. Hampir semua tambang batu bara justru dikuasai oleh asing. Meski perusahaan dibentuk di Indonesia, tapi hampir semua orang di dalamnya berasal dari luar negeri. Sedangkan di daerah Kalimantan justru sering terjadi pemadaman listrik. Iya, bahkan tambang minyak bumi kita yang ada di berbagai tempat justru dilempar ke perusahaan asing seperti Chevron. Perusahaan ini menguasai tambang di Indonesia secara perlahan-lahan. Kemudian tambang nikel di Sulawesi. Tambang ini termasuk dalam kelas A, sejajar dengan emas dan minyak bumi. Akan tetapi, pengelolaan atau smelter nikel di Indonesia didominasi oleh investasi dari China. Di antaranya yakni PT Sulawesi Mining Investment, PT Virtu Dragon Industry, PT Huadi Nickel Alloy, dan PT Harita Nickel. Nah, banyaknya kepentingan asing ini menyebabkan panggung politik kita diintervensi oleh kekuatan luar. Justru penjajahan semacam ini lebih berbahaya dibandingkan penjajahan di masa lalu. Dahulu, musuhnya jelas. Sedangkan sekarang, kita tahu musuh sedang mengancam. Akan tetapi, kita tidak tahu aktor di balik itu semua siapa. Lantas, apakah kita masih ingin tetap berdiam diri?